Kondisi keuangan negara Filipina. Yang pertama, bentang alam negara Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan yang sebagian besar pulaunya adalah pulau-pulau kecil tidak berpenghuni. Kepulauan Filipina terbagi menjadi 3 kawasan utama, yaitu Luzon, Mindanao, dan Visayan. Sebagian besar penduduk Filipina tinggal di 3 pulau tersebut. Letak geologis Filipina turut mempengaruhi bentang alam yang dimiliki negara ini. Sebagian besar bentang alam di negara Filipina adalah berupa pegunungan. Beberapa pegunungan di negara Filipina antara lain Pegunungan Cordillera Central yang terletak di bagian utara tengah Pulau Luzon, Pegunungan Zambales yang terletak di Pulau Luzon Barat, Pegunungan Victoria yang terletak di Palawan Tengah Filipina, dan Pegunungan Divata yang terletak di Pulau Mindanao. Selain pegunungan, Filipina juga memiliki bentang alam berupa gunung api aktif. Beberapa gunung api aktif yang ada di negara Filipina adalah Gunung Apo yang merupakan gunung api tertinggi di Filipina, Gunung Pulok, Gunung Pinatubo, dan Gunung Mayon. Di Filipina juga terdapat dataran rendah. Dataran rendah terluas berada di Pulau Luzon. Sungai utama yang terdapat di Filipina adalah Sungai Cagayan, Pampanga, dan Agno di Pulau Luzon, serta Sungai Agusan di Pulau Mindanao. Di Filipina juga memiliki beberapa danau yang terkenal. Di antaranya adalah Danau Lanao, Danau Laguna di Pulau Mindanao, dan juga Danau Tar di Pulau Luzon. Penduduk negara Filipina. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Filipina adalah sekitar 109.581.078 jiwa. Suku yang mendiami negara Filipina mayoritas adalah suku Filipino, yaitu sekitar 80%. Orang-orang Filipino berasal dari orang aborigin Taiwan, orang Tiongkok Selatan, dan juga Polinesia. Suku lain yang mendiami negara Filipina adalah Tionghoa, Mestizo, yang merupakan campuran Melayu dan Spanyol, Eropa, Amerika, keturunan Tionghoa Eropa, dan juga Negrito, yang merupakan keturunan penduduk asli. 2/3 penduduk di negara Filipina menempati Pulau Luzon, terutama di kota Manila. Agama yang dianut penduduk negara Filipina mayoritas adalah Katolik, yaitu sekitar 85%. Agama lain yang dianut penduduk negara Filipina adalah agama Islam, yaitu sekitar 7%. Agama Islam ini dianut oleh penduduk di suku Moro di Pulau Mindanao dan Pulau Palawan. Selain itu, juga ada penduduk yang menganut agama Kristen sekitar 5% dan juga Buddha sekitar 3%. Bahasa utama dan resmi yang digunakan di negara Filipina adalah Tagalog. Selain bahasa Tagalog, bahasa Inggris juga termasuk ke dalam bahasa resmi yang digunakan negara Filipina. Tetapi juga ada sebagian penduduk Filipina yang menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa sehari-hari. Perekonomian negara Filipina. Pekerjaan utama penduduk di Filipina adalah sebagai petani dan nelayan. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi dan kemampuan sumber daya manusianya, kegiatan industri di Filipina semakin meningkat. Hasil pertanian dari negara Filipina diantaranya adalah beras, kelapa, tebu, jagung, pisang, nanas, mangga,
daging babi, daging sapi, telur, dan ikan. Sedangkan untuk hasil industri negara Filipina adalah peralatan elektronik, tekstil, obat-obatan, bahan kimia, dan juga mebel. Negara Filipina juga melakukan kegiatan ekspor dan impor. Komoditas impor negara Filipina adalah mesin industri, alat transportasi, dan juga sereal. Sedangkan komoditas ekspor negara Filipina adalah mesin optikal, produk elektronik, bahan kimia organik, tembaga, sabun, dan juga kosmetik. Sumber daya alam negara Filipina. Sumber daya alam yang dihasilkan di negara Filipina diantaranya adalah barang tambang, hasil hutan, hasil pertanian, dan hasil kelautan. Barang tambang yang dihasilkan di negara Filipina diantaranya adalah emas, perak, besi, mangan, dan timah. Untuk sumber daya hasil hutan yang dihasilkan negara Filipina adalah kayu dan rotan. Selain sumber daya tambang dan sumber daya hutan, negara Filipina juga kaya akan sumber daya pertanian. Negara Filipina merupakan penghasil kelapa atau kopra dan abaka terbesar di dunia. Sebagai negara kepulauan, Filipina juga memiliki sumber daya alam kelautan yang melimpah, sehingga penduduk Filipina menjadikan ikan sebagai bahan makanan pokok kedua setelah beras. Kondisi keruangan negara Kamboja. Yang pertama adalah bentang alam negara Kamboja. Sebagian besar wilayah di Kamboja merupakan daratan, yang luas daratannya mencapai sekitar 97% dari total luas wilayahnya. Negara Kamboja memiliki bentang alam yang khas, yaitu hampir menyerupai piring. Bagian tengah negara Kamboja terdapat dataran besar Tonle Sap yang dikelilingi deretan pegunungan. Bagian utara Kamboja terdapat pegunungan Dongreh dan di bagian barat terdapat pegunungan Kardamon. Di bagian timur negara Kamboja juga dapat dijumpai Plato Rotanagiri dan Plato Mondol. Sebagian besar daratan di negara Kamboja berupa dataran rendah yang dilalui banyak sungai besar dan kecil. Sungai Mekong adalah sungai terbesar di negara Kamboja yang mengalir dari Kamboja dan bermuara di Vietnam. Di sekitar aliran sungai Mekong dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Selain itu, air sungai Mekong juga dimanfaatkan masyarakat untuk irigasi lahan pertanian, prasarana transportasi, dan pembangkit listrik tenaga air. Penduduk negara Kamboja. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kamboja adalah sekitar 16.718.965 jiwa. Suku yang mendiami negara Kamboja, 90% adalah orang Khmer, 5% adalah keturunan Tionghoa, dan sisanya adalah keturunan Vietnam. Agama yang dianut oleh penduduk negara Kamboja adalah agama Buddha sekitar 88,5%, agama Islam sekitar 2,4%, dan agama lain sekitar 9,2%. Bahasa resmi yang digunakan penduduk Kamboja adalah bahasa Khmer dan bahasa Perancis. Tetapi perlahan-lahan bahasa Inggris menggantikan bahasa Perancis, terutama dalam hubungan internasional. Perekonomian negara Kamboja. Perekonomian negara Kamboja bertumpu pada sektor pertanian dengan sistem pengelolaan tradisional. Selain di bidang pertanian,
Perekonomian di negara Kamboja juga ada di bidang industri. Industri yang dapat berkembang di negara Kamboja terbatas pada industri semen, kayu, dan rokok. Selain itu, negara Kamboja juga melakukan kegiatan ekspor dan impor. Komoditas ekspor utama negara Kamboja adalah karet, beras, merica, dan kayu. Sedangkan komoditas impor utama negara Kamboja adalah mesin-mesin produksi, bahan makanan, obat-obatan, tekstil, pupuk, bahan kimia, dan alat-alat elektronik. Sumber daya alam negara Kamboja. Sungai Mekong yang melintasi negara Kamboja menyebabkan negara ini kaya akan sumber daya alam pertanian. Hasil pertanian negara Kamboja diantaranya adalah padi, sayur-sayuran, tembakau, karet, dan buah-buahan. Selain itu, negara Kamboja juga memiliki sumber daya alam barang tambang, di antaranya yaitu batu bara, fosfat, biji besi, emas, dan tembaga. Di negara Kamboja juga ada hasil hutan. Kayu hutan juga termasuk sumber daya alam utama di negara Kamboja. Selain dari hasil pertanian, hasil pertambangan, dan hasil hutan, di negara Kamboja juga terdapat sumber daya perikanan. Sumber daya perikanan di negara Kamboja berasal dari Danau Tonle Sap dan Sungai Mekong. Kondisi keruangan negara Laos. Yang pertama, bentang alam negara Laos. Bentang alam yang dimiliki negara Laos diantaranya adalah pegunungan, dataran rendah, dan juga dataran tinggi. Sebagian besar wilayah negara Laos berupa deretan pegunungan yang didominasi hutan yang lebat. Wilayah bagian timur Laos terdapat rangkaian pegunungan Cordillera Annam, di mana jurang dari pegunungan ini menjadi pembatas alami antara penduduk suku Laos di bagian barat dan suku Vietnam di bagian timur. Di bagian barat wilayah Laos mengalir Sungai Mekong yang dimanfaatkan penduduk Laos sebagai prasarana transportasi, sumber irigasi lahan pertanian, dan juga pembangkit listrik tenaga air. Selain bentang alam berupa pegunungan, di negara Laos juga terdapat dataran rendah dan dataran tinggi. Wilayah dataran rendah terbentang di bagian barat pegunungan Cordillera Annam. Selain itu, kawasan negara Laos juga terdiri atas 4 kesatuan geografis utama, yaitu yang pertama, barisan pegunungan lipatan dari utara ke selatan yang bertopografi kasar. Yang kedua, lereng barat pegunungan Annam. Yang ketiga, plato Boloven. Dan yang keempat, daerah lembah Sungai Mekong. Penduduk negara Laos. Pada tahun 2020, jumlah penduduk negara Laos adalah 6.858.160 jiwa. Suku yang tinggal di negara Laos yang terbesar adalah suku Lao, yaitu lebih dari 80%. Suku Lao tinggal di pedesaan di sekitar lembah Sungai Mekong yang subur. Selain suku Lao, suku bangsa lain yang tinggal di negara Laos adalah Meo, Yao, dan Tai. Untuk agama yang dianut penduduk di negara Laos, mayoritas adalah agama Buddha, yaitu sekitar 57,8%. Selain itu juga ada agama Kristen, Islam, Konghucu, dan kepercayaan lainnya. Bahasa resmi yang digunakan negara Laos adalah bahasa Laos. Selain itu, penduduk di negara Laos juga menggunakan bahasa
Perancis, dan juga bahasa Inggris. Perekonomian negara Laos. Kegiatan perekonomian utama penduduk negara Laos adalah di sektor pertanian, yang menyumbang sekitar 41% dari total pendapatan negara tersebut. Budidaya tanaman padi dipusatkan di Provinsi Siang Kuang dan Houpan. Selain itu, ibu kota negara Laos merupakan pusat perdagangan di negara ini. Negara Laos juga melakukan kegiatan ekspor dan impor. Komoditas ekspor negara Laos adalah biji timah, kayu, kapas, kopi, kapur barus, dan kulit. Sedangkan komoditas impor negara Laos adalah beras, minyak, mesin, dan barang elektronik. Sumber daya alam negara Laos. Sumber daya alam yang dimiliki negara Laos diantaranya adalah hasil pertanian, hasil hutan, dan hasil tambang. Sumber daya alam pertanian adalah komoditas utama negara Laos. Hasil pertanian dari negara Laos diantaranya adalah padi, jagung, kapas, tembakau, kopi, dan buah jeruk. Selain itu, di negara Laos juga memiliki hasil hutan yang cukup melimpah. Hasil hutan di negara Laos diantaranya adalah kayu jati dan damar. Negara Laos juga memiliki sumber daya alam barang tambang, meskipun jumlahnya terbatas. Hasil barang tambang yang terdapat di negara Laos adalah tembaga, timah, biji besi, batu bara, dan belerang.